Yo dan halo teman-teman, balik lagi bersama aku di channel Kareli YouTube. Dan pada video kali ini lagi dan lagi kita akan membahas ROG Phone 5 teman-teman. Nah, setelah aku pakai HP ini hampir 1 tahun, ya tanggal 21 April nanti itu pas genap 1 tahun ya teman-teman, karena aku belinya itu 21 April 2021 kemarin. Dan di sini aku bisa tarik kesimpulan kalau ROG Phone 5 ini bikin pengguna HP itu susah buat pindah ke HP yang lain. Kenapa aku bisa berkata kayak gitu? Nah, di sini kita akan bahas kelebihan dari ROG Phone 5 beserta kekurangan di balik kelebihannya. Nah, maksudnya gimana? Nah, di sini aku akan kasih tahu satu kelebihan dari ROG Phone 5. Di sisi yang lain, aku akan kasih tahu juga kekurangan di balik kelebihan yang barusan aku katain tadi. Banyak pakai tangan gak tuh? Nah, kita langsung bahas aja teman-teman. Yang pertama, performa dari ROG Phone 5 ini stabil benar. Prosesornya juga udah pakai yang prosesor yang kuat ya, Snapdragon 888, udah 5G juga. Kalian bisa libas game apa aja yang kalian mau lah istilahnya, kayak game-game ringan kayak PUBG atau Mobile Legend ya. Kalau PUBG ya agak berat dikit lah, tapi itu kan game-game yang udah mainstream ya buat ngetes HP ya. Terus game-game yang agak berat kayak Genshin Impact, nah itu menurut aku udah game yang cocok buat ngetes performa dari HP ini. Kalian bisa istilahnya bisa mau game apa aja yang kalian mainin tinggal install aja lah. Game itu mau berbayar mau apa, kalian tinggal selama internalnya masih ada, kalian install aja, pasti bisa kok dimainin. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya, nah ROG Phone 5 ini panas bener teman-teman. Tapi ini aku nggak mau nyalahin HP-nya sih, karena ini emang udah memang sifat dari Snapdragon 888 ini yang terlalu ganas ya, memang bikin panas juga. Nggak cuman ROG Phone 5, HP yang pakai Snapdragon 888 juga yang lain itu kewalahan juga, kayak Mi 11 Ultra itu juga kewalahan. Waktu di tes benchmark yang loop 20 kali itu ada peringatan overheat untuk Mi 11 Ultra. Kalau ROG Phone 5 ini dia jalan terus. Skor benchmarknya juga ROG Phone 5 ini tinggi ya, itu sekitar 700 ribuan. Itu stabil 5 kali kalau nggak salah itu 700 ribu itu stabil. Di apa, nggak ada yang di bawah 700 ribu, jadi itu stabil. Cuman itu tadi dia panas bener teman-teman. Tapi lagi-lagi aku nggak mau nyalahin HP-nya ya, memang itu sifat asli dari Snapdragon 888 ini ya. Bang, gimana kalau ada nih yang pakai Snapdragon 888 tapi nggak panas kayak ROG Phone 5? Nah, itu dia Snapdragon 888 nya itu nggak digaspol. Jadi si HP-nya ini istilahnya harus nurunin kecepatan dari Snapdragon-nya supaya nggak terlalu panas banget gitu. Jadi itu percuma dong, sama aja, bahkan percuma kalau punya yang gahar tapi nggak gaspol gitu ibaratnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang aku kelebihan dari ROG Phone 5 ini itu adalah speakernya. Nah, ini banyak orang yang bikin salting atau suka banget sama speakernya ini. Nah, speakernya ini ada dua, udah pakai sistem stereo speaker, udah pakai dua speaker, stereo speaker. Itu suara yang dihasilin itu jernih banget. Terus kalau misalnya kita pakai musik atau ibaratnya ngebass atau itu pasti kedengarannya itu enak banget di telinga. Nah, kekurangannya, nah ini di HP aku lagi, nggak tahu kalau di HP kalian ada atau enggak ya teman-teman. Ini kadang-kadang ada kasus di mana speaker aku di yang bawah itu kadang-kadang mati, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ini HP-nya ya, ini misalnya HP-nya. Nah, kalau misalnya kita agak tekan kayak gini teman-teman, kita mau patahin gitu, apalagi kan player-player Mobile Legends yang suka toxic atau apa kayak aku kan. Itu kalau misalnya kita mau tekan gini tuh kadang-kadang speaker yang bagian bawah ini dia mati, teman-teman. Jadi yang berfungsi itu tinggal yang ini aja atas. Kalau ini kadang-kadang mati. Terus cara ngidupinnya itu mau nggak mau kalian harus ke setting, kalian cari yang namanya audio mono.
Terus kalian gabungkan audio kalau nggak salah, itu fiturnya dimatiin terus dihidupin lagi, lalu kalian restart HP-nya, baru speakernya itu nyala lagi. Nah itu yang kedua. Ketiga yang aku suka dari ROG Phone 5 ini itu adalah layarnya teman-teman. Layarnya itu gede, dia ukurannya 6,78 inci, resolusinya Full HD Plus. Terus juga agak unik sedikit, dia 20,4:9. Terus juga kaca yang dipakai udah Gorilla Glass 3 buat bagian belakangnya, yang bagian depan udah pakai Gorilla Glass Victus buatan Samsung. Itu yang aku suka. Nah yang aku kurang suka, nah ini HP-nya terlalu gede dan berat. Nah aku juga udah bahas di video sebelumnya, kalau HP ini tuh apa, agak ngerepotin gitu kalau misalnya mau dibawa keluar atau kemana kan, apalagi kita tuh, kalau aku itu harus pakai tas, semacam tas kecil gitu buat apa, masukin HP-nya sekalian dengan dompet dan benda-benda lainnya gitu. Apalagi kalau kalian yang suka pakai celana jeans atau apa, nah itu kan sakunya, koceknya itu kan ketat ya, jadi agak susah masukin HP-nya. Apalagi HP-nya gede, ini panjang juga, 6,78 inci, beratnya juga itu kalau nggak salah hampir 300 gram, kurang lebih 300 gram. Itu bikin HP-nya itu agak ngerepotin buat dibawa ke luar. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat, keamanannya ini aku suka banget. Itu dia mungkin ya biasa aja lah ya, bisa pakai fingerprint, bisa pakai pin, pola, terus juga ada face recognition. Nah yang aku kurang suka lagi-lagi di HP ku nih teman-teman, kalau misalnya di HP kalian nggak ada ya bagus lah ya, syukur lah ya. Nah fitur dari fingerprintnya ini atau sidik jarinya ini punya aku udah hilang, nggak tahu kenapa teman-teman. Jadi udah nggak bisa pakai sidik jari lagi. Berapa kali pun aku coba restart HP-nya atau apa, tuh nggak bisa teman-teman. Kalau buat install ulang atau factory reset aku nggak berani teman-teman, karena HP ini udah terlanjur aku jadiin buat daily driver aku, jadi aku belum backup dan lain-lainnya, itu ngerepotin, jadi ya aku biarin aja lah. Lagian juga yang penting ada face recognition selain pin atau pola itu teman-teman, jadi masih aman lah. Nah, itu udah 4 ya teman. Yang pertama itu performa, yang kedua itu speaker, yang ketiga itu layar, yang keempat tadi keamanan. Terus yang terakhir yang aku suka nih, nah poin terakhir ini menurut aku nggak ada kekurangannya. Nah, yang terakhir ini adalah UI-nya teman-teman, atau user interface-nya, antar mukanya teman-teman. Kalian bisa, ibaratnya tuh kalian bisa pakai sesuka kalian gitu. Kalian bisa pergi ke setting itu, kalian temuin fitur yang nggak ada. Misalnya kalian nih lagi ngambek misalnya, terus kalian nggak mau aktif di WhatsApp atau di mana, kalian nggak mau pesan kalian itu dilihat, biar kalian kelihatan nggak aktif, kalian tinggal matiin aja, pilih aplikasinya, terus matiin aja koneksi internet buat aplikasi itu, jadi nggak akan mati buat semua aplikasi. Jadi kalian kalau mau misalnya mau nggak aktif WA tapi bisa tetap IG atau YouTube, kalian tetap bisa, kalian matiin aja koneksi internet buat aplikasi yang kalian mau, kayak WA atau apa. Nah itu yang aku suka tuh. Terus ada juga fitur yang lain kayak pengisian daya lambat, ngecasnya bisa kalian tinggal agak lama gitu, jadi kan baterai lebih sehat kan, ngecasnya nggak perlu terlalu cepat, karena ini menurut aku ngecasnya itu cepat banget teman-teman. Itu sekitar 40 menit sampai 45 menit itu udah bisa ngisi 100% dari nol. Nah kalau kalian baterainya masih banyak kayak 60 atau 70, nah itu mungkin butuh 10 sampai 20 menit aja buat menuhin baterainya. Nah itu yang aku suka teman-teman, UI-nya ini kalian bisa kotak-atik sesuka kalian lah gitu, berasa kayak hacker gitu nggak sih? Ya itu aja sih menurut aku, dan ini menurut aku nggak ada kekurangannya sama sekali, udah pas banget. Nah mungkin gimana pendapat kalian tentang ROG Phone 5 ini? Pengguna ROG Phone 5, what's up? Kita sesama pengguna ROG Phone 5, kalau misalnya kalian beli yang resmi nggak nemuin masalah kayak aku, ya syukur, aku turut senang juga ya. Buat aku ya jadiin pelajaran buat kalian juga yang pengen beli HP,
yang belum resmi ke Indonesia, saran aku sih tahan dulu aja, sabar sampai HP-nya resmi, supaya kalian tuh ibaratnya enak lah dari urus garansi atau apa. Kalau misalnya ada kerusakan, kalian tinggal hubungi customer service-nya. Kalau HP di belum resmi kayak gini kan susah, mau garansi gimana, mau ngeklaimnya gimana, terus juga takut juga HP-nya ini banyak bug dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya ada update atau apa, aku takutnya HP yang nggak resmi ini nggak ada update untuk iOS-nya, OS-nya, OS dan juga fitur keamanannya. Kayak ini kan ROG Phone 5 ini kan 2022 ini mau naik ke Android 12 kan. Aku takut HP ini nggak dapet teman-teman. Tapi semoga aja nggak terjadi ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita untuk ROG Phone 5 kali ini. Ini pembahasan kita yang ketiga teman-teman. Udah 3 video, ini video yang ketiga. 2 video sebelumnya bisa kalian cek aja ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Udah kayak Bang David, gadgetin.